Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmidzi di bab berbakti kepada orang tua dan menjalin tali silaturahim bagian yang ke-19. Bahwa boleh orang tua itu meminta anaknya untuk menceraikan istrinya jika istrinya itu berbahaya. Contoh, ngelama sama mertua, melakukan maksiat dosa besar, zina, selingkuh, atau perbuatan-perbuatan yang memalukan yang lainnya. Boleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan meminta untuk menceraikan istri anaknya atau menceraikan mantunya. Dan ketika anaknya itu mematuhi keinginan orang tua yang begini ini, maka ini salah satu cara masuk surga yang indah dan mudah. Jadi tidak apa-apa ya kalau sudah terlalu parah atau menantunya sudah keterlaluan, boleh ya orang tua minta ceraikan menantunya kepada anaknya. Sekarang hadis yang ke-24. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al khalatu bimanzilatil bibi itu posisinya seperti ibu. Jadi kalau sudah ibunya meninggal dunia, kalau mau bicara soal keluarga atau ada apa yang perlu dibicarakan, itu bicara sama bibinya atau pakliknya, pamannya. Dan ini kalau bibi atau pakliknya itu akalnya waras ya. Kalau tidak waras jangan ya. Umpamanya punya penyakit gila, ada lagi bibinya cuma yang gila itu. Ya tidak usah, ya tidak usah. Kening kerempek mana ring gila ya. Nah, ini sama halnya juga. Umpamanya kalau bibi kita ini temperamental ya, ngamukan, emosian ya. Jangan diajak rembukan itu. Kalau diajak rembukan malah bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Jadi kalau orang yang sudah temperamental, ngosokan, suka marah-marah, ngamukan, jangan diajak rembukan masalah yang kita hadapi. Bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Bukan mendamaikan, malah menjadi pertengkaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa qala haditsun sahih. Wa fil bab ahaditsun katsiratun fi sahih masyhuratun. Jadi dalam bab ini, dalam bab berbakti kepada orang tua dan menjalin tali silaturahim ini, banyak sekali hadis-hadis sahih yang terkenal. Di antaranya minha haditsu ashabil ghar. Di antaranya hadis sahih yang membahas tentang berbakti kepada orang tua yang sahih, yang masyhur, yang terkenal ini adalah hadis ashabil ghar yang mempunyai gua. Maksudnya yang mempunyai gua itu ada ceritanya kan kemarin itu.
bahwa ada 3 orang masuk ke dalam gua. Ternyata setelah masuk ke dalam gua, guanya itu tertutup oleh batu yang sangat besar sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar dari gua. Nah, di antara mereka 3 orang ini ada yang mempunyai kebaikan, pernah berbakti kepada orang tua, yaitu mendahulukan makan susu kepada orang tua, kemudian ini diterima oleh Allah dan ini berdoa tawassul dengan amal soleh ini, kemudian batu itu mulai bergeser. Jadi orang dulu itu diantaranya karomahnya begitu, karena berbakti kepada orang tua mampu menggeser batu yang sangat besar. Jadi namanya karomah berkat berbakti kepada orang tua. Itu hadisnya sudah dijelaskan. Kemudian hadis yang lain apa? Hadis sahih yang terkenal, wa haditsu Juraijin. Cerita tentang Kiai Juret yang tidak mau menjawab panggilan ibunya padahal dirinya itu dalam kondisi sholat sunnah. Dipanggil tidak menjawab, akhirnya orang tuanya, ibunya itu kecewa, sedih dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau wafatkan anakku yang bernama Juret ini sebelum dia diuji olehmu. Jadi saking kecewanya sampai orang tua itu berdoa tidak baik. Nah, ini bagian dari kita ini harus berhati-hati kepada orang tua, jangan sampai menyakiti, apalagi orang tua kita tersakiti sampai berdoa yang tidak baik. Ini Kiai Juret ini orang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, orang soleh pun kena sanksi dari Allah Ta'ala. Anggaplah sebagai peringatan ketika tidak perhatian kepada kedua orang tua. Apalagi kita yang bukan orang soleh, ibadah pas-pasan, kadang ibadahnya enggak tepat, kemudian tidak berbakti kepada orang tua. Ini sangat berbahaya. Tidak berbahaya di dunia, bisa jadi nanti bahaya di akhirat. Wa ahaditsu masyhurah fi sahih. Dan juga banyak hadis-hadis yang sahih yang terkenal. Tapi oleh musannif di sini tidak dijelaskan semua karena sudah dicantumkan di sebelum-sebelumnya. Namun di sini ada ceritanya Sayyidina Umar pada masa-masa awal kenabian. Jadi Nabi Muhammad baru diutus. Ini ada ceritanya Sayyidina Umar ingin bertanya kepada Nabi tentang apa yang dibawa oleh Nabi. Sebelumnya Sayyidina Umar ini memang salah satu orang yang setiap hari ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Umar sebelum masuk Islam sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad, ingin selalu membunuh Nabi Muhammad. Suatu ketika Sayyidina Umar ini membawa pedang mau datang ke Nabi Muhammad. Di tengah jalan bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, mau kemana kamu Umar? Bawa pedang, wong ndak ada perang. Jawabannya Sayyidina Umar, saya akan membunuh Muhammad, nabi palsu gitu. Ya kasar ya. Namanya Sayyidina Umar masih belum masuk Islam. Saya ingin membunuh Muhammad nabi palsu itu. Loh, untuk apa membunuh Nabi Muhammad? Kamu apa tak dengar? Apakah kamu tidak mendengar bahwa adik perempuan kamu itu sudah masuk Islam? Mestinya kamu malu mau membunuh Nabi Muhammad, wong adiknya kamu sendiri, keluargamu sendiri sudah masuk Islam. Iya tah, katanya Sayyidina Umar. Iya. Kalau tidak percaya datangi saja rumah adik kamu itu. Akhirnya Nabi Sayyidina Umar ini
tidak jadi mau membunuh Nabi Muhammad, tapi langsung balik arah menuju rumah adiknya, adik kandungnya. Nah, sampai di rumahnya, Sayyidina Umar memang kasar ya. Ketok pintunya itu enggak pelan-pelan, yang langsung dar 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 gitu. Itu ya. Memang sudah orang kasar ya, orang kuat, pendekar ya, pendekar atau singa padang pasir, langsung digedor pintunya. Yang di dalam tanya, siapa kok ketok pintu kasar begini? Umar. Wah, mendengar kata Umar ini, semua yang di dalam itu ketakutan ya, ketakutan. Apalagi Sayyidina Umar bawa pedang. Mau apa aja nih, katanya yang di dalam. Sudahlah buka, jangan banyak tanya. Gedor ya. Akhirnya ya sambil rasa takut, yang di dalam itu ada yang keluar, iparnya sendiri. Ada yang membukakan. Jadi ketika dibukakan itu, iparnya itu, suami adiknya itu langsung ditempelengnya. Geblak, kentang ya, terlentang, langsung diduduki dadanya. Oh, hebat ini ya. Saking kasarnya ya. Jadi langsung diduduki dadanya. Kamu betul masuk Islam, ikut agamanya Muhammad. Ya namanya orang takut ya. Terus kenapa kalau saya masuk Islam ya? Saya mau tanya. Akhirnya wis dimarah-marahin oleh Sayyidina Umar. Dan ternyata adiknya Sayyidina Umar itu kebetulan membaca surat Toha. Nah pada saat itu Sayyidina Umar mulai turun tensi kemarahannya. Jadi mulai reda emosinya mendengarkan adiknya yang sedang membaca surat Toha, didengarkan begitu indah, begitu enak, begitu merdu ya. Kemudian yang tadinya ingin nempeleng adiknya, ingin memukul adiknya, kemudian Sayyidina Umar ini bertanya, apa yang kamu baca itu? Al-Quran. Saya kok merasa terharu ya, merasa terenyuh hati saya mendengarkan bacaanmu. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu surat apa? Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Umar itu berubah ya. Yang awalnya marah-marah kemudian langsung lemas begitu. Baiklah, saya tidak akan mau banyak bicara lagi. Saya mau ke Muhammad. Untuk apa mas? Sebenarnya tadi saya ingin membunuhnya. Tapi setelah saya mendengarkan ayat-ayat tadi, saya kok ingin masuk Islam. Nah di sini ya. Jadi intinya cerita ini, kalau ada orang zolim kepada kita ya, sangat kejam kepada kita, suka menyebarkan kejelekan kita, suka menghina ya, suka meremehkan, biarkan, jangan dilawan. Kalau dilawan kita membutuhkan energi banyak, butuh tenaga banyak, banyak sekali tenaga yang harus kita keluarkan. Bagaimana? Biarkan saja. Biarkan saja, kalau perlu doakan. Ini tidak akan membutuhkan energi banyak. Santai, nanti Allah Ta'ala yang akan merubahnya. Banyak ya di sekeliling kita itu. Orang yang awalnya membenci, menghina, mencaci. Ketika dibiarkan, mereka luluh malah menjadi pendukung kita. Sedangkan orang yang dulunya sering membela kita, selalu menghormati kita, ternyata lama-kelamaan punya salah sedikit dengan kita, langsung dia membelot menjadi orang yang membenci kita. Inilah rahasia takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar yang sangat kejam, yang sangat kasar, yang ingin membunuh Nabi Muhammad bisa berubah kemudian menjadi orang yang ingin masuk Islam. Nah, ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Sayyidina Umar, apa katanya Sayyidina Umar? Ma anta. Ma anta, siapa kamu? Jadi tidak tahu mana yang nabi, mana yang bukan. Qala nabiyun, saya ini nabi. Fakultu, kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi, wa ma nabiyun, nabi itu apa?
Qala arsalani Allahu ta'ala, Allah ta'ala mengutus saya. Faqultu bi ayyi syai'in arsalaka. Kemudian Sayyidina Umar ini bertanya lagi, dengan apa? Apa yang kamu bawa? Qala arsalani bisilatil arham. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan. Allah Ta'ala mengutus saya agar supaya menjalin tali silaturahim, menjalin tali persaudaraan, wa kasril ausan, dan menghancurkan berhala-berhala. Ini yang menjadi pokok pembahasan adalah menjalin tali silaturahim. Makanya kita ini sebagai manusia, siapapun yang menzalimi kita, siapapun yang membenci, yang ngancam umpamanya, suka menyebarkan keburukan kita, biarkan semua itu berjalan sesuai dengan skenario atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dilawan butuh tenaga yang banyak, yang super kuat agar supaya kita melawan orang zalim. Bagaimana yang enak? Biarkan saja. Biarkan kita fokus dengan kebaikan kita. Waktu sholat berjamaah ya berjamaah. Waktu berjuang ya berjuang. Biarkan itu seperti apa? Seperti gagak yang mengganggu burung elang. Jadi kadang gagak itu sok kuat, sok berani mengganggu elang. Akhirnya elang itu ditumpangi oleh si gagak. Fokusnya gagak bagaimana? Fokusnya gagak tidak usah dihiraukan gagak itu menyakiti atau mengganggu elang. Terus terbang elang tinggi, terus terbang tinggi, tinggi. Akhirnya si gagak ini kehabisan oksigen untuk menghirup udara jatuh sendiri. Jadi begitu. Jadi manusia itu begitu. Jadi kalau ada orang yang zalim kepada kita, tiru seperti Nabi Muhammad, biarkan, jangan dilawan. Kalau dilawan membutuhkan energi banyak, butuh tenaga banyak. Tapi kalau dibiarkan, kita fokus, kita tetap beribadah, pahalanya ibadah dapat, pahalanya sabar dapat, kemudian insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilawan, ibadah kita sudah ada fokus, pahala ada dapat, ya pahala sabar juga ada dapat. Allah taala juga tidak memuliakan kita. Gini, suasana semakin kacau balau. Jadi kalau ada yang orang aneh-aneh, zalim, nyakitin gini-gini, biarkan saja, ya biarkan saja. Kemudian wa yuwahidallah wa ayyuwahidallahu la yusyrak bihi syai'un. Wa ayyuwahidallahu la yusyrak bihi syai'un. Dan diantara lagi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak menyekutukan Allah. Wa zakara tamamal hadis. Kemudian Sayyidina Umar ini menyelesaikan hadis berikutnya, artinya berbicara sampai selesai. Wallahu taala alam wa bihil aunuh wal quwa. Allah taala yang maha tahu. Kita meminta tolong dan minta kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang terakhir yang menerangkan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin tali silaturahim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang paling dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.